Perkenalkan, nama saya Renanda Agung 089 Perkenalkan, saya Zudan Kafi dengan NIM 110. dan di sini kami akan membuat video penjelasan tentang RAM. Simak videonya. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak sih apa sih RAM itu? RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory. RAM merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau saat perangkat tersebut beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi, program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam satu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga, kegiatan yang dilakukan oleh perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM di komputer tersebut. Apakah kalian tahu siapa yang menemukan RAM pertama kali? RAM atau Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. RAM dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja fungsi-fungsi RAM? Nah, yang pertama itu membantu penggunaan multitasking dalam komputer. Fungsi RAM adalah membantu untuk mendukung penggunaan multitasking dalam satu komputer. Multitasking merupakan satu keadaan di mana komputer bisa mengerjakan atau membuka lebih dari 2 aplikasi dalam sekali jalan. RAM merupakan salah satu komponen yang berperan sangat penting dalam proses multitasking ini. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin lancar pula suatu komputer memproses penggunaan multitasking. Sehingga dengan kapasitas yang mendukung, komputer hang akan jarang terjadi. Fungsi yang kedua RAM yaitu membantu menyimpan memori sementara. RAM yang dalam bahasa Indonesia juga sering dikenal dengan istilah penyimpanan memori acak akan menyimpan sementara memori dari suatu aplikasi ataupun program. Program yang berjalan ini nantinya akan memberikan informasi yang akan disimpan di dalam RAM, yang kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses. Fungsi CPU ini akan memproses informasi dari suatu aplikasi yang disimpan di dalam RAM. Singkatnya, seperti inilah alur dari penggunaan fungsi RAM pada komputer. Aplikasi dijalankan atau dibuka. Kemudian aplikasi yang dibuka akan mengirimkan informasi yang kemudian disimpan di dalam RAM. RAM akan meneruskan informasi ke CPU. CPU akan memproses informasi yang ada di dalam RAM. Proses tersebut akan terjadi hanya dalam waktu beberapa detik saja, bahkan bisa lebih cepat lagi. Apalagi suatu komputer memiliki kapasitas RAM yang lebih besar, sehingga proses penyimpanan memori oleh RAM tidak akan terhambat. Fungsi RAM yang ketiga yaitu mempercepat kinerja pemrosesan informasi dari komputer. Sudah merupakan rahasia umum apabila semakin besar kapasitas RAM, maka semakin cepat pula pemrosesan informasi yang dilakukan oleh CPU. Itu berarti kecepatan dari suatu sistem komputer sangat ditentukan oleh besaran kapasitas RAM yang ada. Karena dengan RAM yang memiliki kapasitas besar, maka proses penyimpanan dan juga penerusan memori dari RAM menuju CPU tidak akan terhambat. Hal ini juga merupakan cara agar laptop tidak lemot karena terlalu banyak bekerja. Begitu pula kebalikannya, komputer dengan kapasitas RAM yang kecil akan menjadi lebih terbatas penggunaannya, karena kemampuan dari memorinya yang terbatas pula. Fungsi RAM yang keempat yaitu memiliki fungsi yang vital untuk gaming dan desain. Bagi Anda yang senang dengan games dan juga aplikasi yang berbasis desain dan juga 3D, maka RAM memiliki fungsi yang sangat penting dan juga sangat vital untuk komputer Anda. Game dan juga aplikasi berbasis 3D dan desain merupakan salah satu jenis aplikasi komputer yang membutuhkan kapasitas RAM yang sangat besar. Bagi Anda yang senang dengan game dan juga desain, maka fungsi RAM akan sangat terasa dan sangat bermanfaat bagi Anda. Hal ini pun mengukuhkan pernyataan bahwa semakin besar kapasitas RAM, maka semakin besar pula suatu komputer dalam melakukan pemrosesan informasi. Kalian tahu nggak sih cara kerja RAM? Nah, ketika komputer pertama kali dihidupkan, komponen pertama kali yang bekerja adalah prosesor. Kemudian prosesor meminta data-data atau perintah dari hard disk. Disinilah fungsi peran memori bekerja. Pada dasarnya, hard disk tidak mampu memenuhi kecepatan permintaan data perintah dalam hal menyuplai data yang diminta oleh prosesor. Maka dibutuhkan peran memori RAM sebagai menampung data dari hard disk dan menyuplai data yang dibutuhkan ke prosesor. Tentu saja semakin besar kapasitas memori, semakin cepat pula kinerja sebuah komputer. Jenis-jenis RAM. Jenis RAM yang pertama yaitu Dynamic RAM atau DRAM. Merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU.
secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Jenis RAM yang berikutnya itu ada Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM, merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya yang diletakkan pada slot DMM SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Jenis RAM yang ketiga yaitu DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory, merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3, dan juga DDR4, merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 16 GB per chipnya. Jenis RAM yang keempat ada Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM. Merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus, mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Yang kelima ada SRAM, Static Random Access Memory. Ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik chip biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Jenis RAM yang keenam ada Extended Data Out Random Access Memory atau IDO-RAM, merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu yaitu FPM-RAM. Karena biasa menyimpan dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis pada IDO-RAM bisa lebih cepat pula. Yang terakhir ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan.